Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito, dibacakan langsung oleh penulisnya. Mengejar Chopin. Pagi itu, Aksa sudah ada di kedai Angel dan berpakaian seperti biasa ketika dia pergi. Kaos merah lengan panjang yang biasa dia pakai sehari-hari, celana jeans kusamnya dengan ikat pinggang kulit kesukaannya, sepatu coklat, dan tas lempang abu-abunya berisi alat tulis, buku yang sudah dia baca, bindernya, dan laptop kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Tumben kamu udah rapi, Ju. Angel menghampiri Aksa yang sudah duduk menunggu Angel di kedai. Iya, aku tahu pasti kamu bakal nyuruh aku nemenin kamu. Aksa tampak sudah terbiasa. Sambil jalan yuk. Angel membuka pintu. Emang mau kemana? Tanya Aksa. Kita nonton Rio tampil. Angel menjawab sembari mengunci kedai. Hari ini adalah pertemuan mereka setelah Angel memberikan makanan pada malam Aksa kelaparan karena menghindar dari Mira. Aksa kebingungan harus bersikap bagaimana. Menyinggung makanan yang berminyak, berterima kasih, atau mencari topik pembicaraan lain. Angel pun tampak tidak ingin menyinggung makanan ataupun kejadian malam itu. Hari ini Rio tampil di lomba piano. Ucap Angel spontan memecah keheningan. Aksa memang tidak mengerti musik. Dia tidak bisa musik sama sekali. Membaca tangga nada dan membedakan suara saja tidak bisa. Selama ini, Aksa hanya menghafal dalam kelas musik di sekolah. Aksa tidak paham apakah musik yang dimainkannya benar atau tidak. Selama tidak ada yang komplain, menurutnya semua berjalan dengan baik. Suasana lomba sesungguhnya sangat berbeda dengan pra-konser kemarin. Puluhan stan berjejer untuk memeriahkan acara karena tidak hanya ada kompetisi piano saja. Ada banyak pameran seni selain musik di sini. Aksa sedikit lega karena ada hal lain yang dapat dia lakukan untuk mengalihkan pikirannya dari kerumunan. Setidaknya, Aksa bisa melihat pameran seni lain. Tergantung berbagai lukisan sepanjang lorong menuju ruang teater. Beberapa orang tampak menikmati dan membicarakan lukisan yang berjejer rapi. Aksa sesekali juga memperlambat jalannya untuk melirik sedikit lukisan yang dilihat menarik dari kejauhan. Aksa dan Angel akhirnya bertemu Rio yang ternyata sudah bersama Mira. Aksa awalnya tidak menyadari kehadiran Mira karena terhalang oleh tubuh Rio. Tapi suara Mira terdengar oleh Aksa. Aksa kembali diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Banyak pertanyaan muncul di kepala Aksa. Apakah dia harus minta maaf sebelum Mira marah? Atau dia harus langsung pulang saja untuk menghindari masalah? Tapi ternyata Mira tidak menunjukkan tanda-tanda emosi. Mira malah menyapa Angel dan Aksa dengan senyumnya. Rio bergegas ke ruang ganti karena akan tiba gilirannya untuk tampil, sedangkan Aksa, Angel dan Mira masuk ke ruang teater mencari kursi untuk menonton Rio. Namun Aksa diam sesaat di pintu masuk sebelum Angel menarik tangannya. Aksa tersenyum tipis setelah menarik nafas panjang ketika sedang mencari kursi kosong. Aksa masih terpaku ke kursi tengah. Posisi dia dan ibunya biasa menonton. Keheningan dalam ruangan teater pun mengingatkan Aksa dengan suasana ketika bersama ibunya. Yang berbeda, penonton akan bertepuk tangan setelah peserta menyelesaikan lagunya. Sekarang giliran Rio. Dia masuk menggunakan setelan hitam dengan tenang. Badannya tegap dan sangat berbeda dengan sifatnya sehari-hari. Wajah Rio terlihat serius ketika menekan tuts pertamanya. Suasana teater menjadi sangat tenang, namun tubuh Mira tidak dapat diam walaupun tidak mengeluarkan suara.
Kali ini Rio mengulang kembali apa yang dia lakukan saat prakonser. Rio berhenti bermain sebelum tempo permainannya berubah. Juri dan penonton tampak terkejut. Banyak bisikan di antara penonton sebelum semuanya hanya bisa diam dan tak berkedip mendengar permainan Rio. Aksa, Mira, dan Angel pun tidak bisa berkata-kata. Bahkan badan Mira bisa diam sedangkan Rio bisa tersenyum bebas. Keringatnya mulai menetes seiring dengan emosi sisi teater yang semakin memanas. Entah kenapa, nafas seluruh penonton menjadi sinkron mengikuti tempo piano. Rio semakin bersemangat sampai menyelesaikan permainannya. Tapi suasana teater tidak berubah. Tidak ada yang bertepuk tangan bahkan hingga Rio memberikan hormat dan berjalan keluar. Beberapa langkah lagi sebelum Rio keluar, barulah salah satu penonton bertepuk tangan pelan diikuti tepuk tangan meriah dari yang lain. Aksa, Mira, dan Angel keluar dari ruangan untuk segera menemui Rio, dan ternyata Rio sudah menunggu mereka. Rio ganti baju secepat kilat dan berkata akan segera pulang sambil tersenyum lebar. Aksa dan Angel bertanya-tanya, apakah Rio sangat yakin lolos sehingga tidak perlu menunggu pengumuman, sedangkan Mira dan Rio sudah berjalan pulang bersama meninggalkan Aksa dan Angel. Aksa menunggu Angel yang sedang ke toilet dengan berkeliling ke sekitar melihat lukisan-lukisan yang dipajang. Aksa buta warna parsial, tapi bisa mengatakan dia suka lukisan ukuran 2 x 1 meter yang ada di depannya. Lukisan berisi seseorang yang berani berdiri di hadapan ratusan atau mungkin ribuan massa di hadapannya. Tokoh itu terlihat menggertak semua orang walaupun harus memandang ke atas karena tubuhnya yang kecil. Setidaknya itu yang Aksa bisa bayangkan dalam pikirannya hanya dengan melihatnya sekilas. Mungkin tokoh itu bukan menggertak, namun memberikan instruksi yang akan dilaksanakan orang-orang yang lebih besar darinya. Seseorang bertubuh kecil yang sangat disegani dan dihormati bahkan oleh orang yang lebih besar darinya. Aksa terus menerka-nerka segala kemungkinan yang ingin disampaikan pelukisnya. Seni memang sangat indah bagi setiap orang. Kadang menjadi sangat berwibawa sehingga penikmatnya dapat gemetar atau sangat menarik dan memunculkan berbagai pertanyaan seperti sekarang ini. Paman Doblang, Paman Doblang. Di tengah rasa penasaran, Aksa mendengar syair yang tidak asing di telinganya. Di tengah pameran lukisan ini, ada seorang anak kecil membacakan puisi Rendra. Aksa mendekat ke sumber suara itu. Setiap langkahnya mengguncang tubuhnya. Anak itu hanya membacakan sendiri tanpa ada yang memperhatikan. Sekelilingnya tampak tidak peduli, tapi dia tetap bersuara dengan lantang. Mereka masukkan kamu ke dalam sel yang gelap, tanpa lampu, tanpa lubang cahaya. Pengap